Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5A dan 5B SD Negeri Kanding. Hari ini kita masih melanjutkan tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Berdoa selesai. Tadi kalian sudah absen di grup kelas WhatsApp masing-masing. Langsung saja perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama, lalu lintasnya terlihat lebih teratur. Sedangkan gambar yang kedua, ya, terjadi kemacetan. Mengapa demikian? Karena sebagai warga negara atau anggota masyarakat, kita harus bertanggung jawab. Di sini kita harus bertanggung jawab dalam berlalu lintas, sehingga terjadi keteraturan dalam berlalu lintas. Jika kita bertanggung jawab, maka tidak akan menimbulkan kemacetan. Langsung saja. Mari kita baca cerita berikut. Tanggung jawab warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Nah, tadi terdiri dari 4 paragraf. Kira-kira tadi judul bacaannya apa ya? Iya, betul. Tanggung jawab warga negara. Sekarang kita akan mencari kata kunci di tiap paragraf beserta isi bacaannya dari setiap paragraf. Kata kunci paragraf pertama, iya. Arti kata tanggung jawab. Isi bacaan pada paragraf pertama,
Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Berikutnya kata kunci paragraf kedua, hak dan kewajiban warga negara. Isi bacaan di paragraf kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kata kunci di paragraf ketiga, tanggung jawab seorang siswa. Isi bacaan di paragraf ketiga, sebagai seorang siswa mempunyai tanggung jawab menaati peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kata kunci paragraf keempat, pengamalan Pancasila. Isi bacaan pada paragraf keempat, seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, marilah kita melengkapi kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Coba dari nomor 1, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik warga negaranya. Iya, tanggung jawab. Nomor 2, setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Betul sekali, hak. Nomor 3, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam titik-titik sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, Pancasila. Nomor 4, tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila. Sila, titik-titik. Iya, pertama. Nomor 5, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga titik-titik bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Apa? Iya, betul. Persatuan dan kesatuan. Kita lanjut. Ayo belajar mengembangkan kata kunci yang telah kamu tulis sebelumnya dan menjadikannya kalimat yang lengkap dengan menggunakan kata-kata yang baku. Di sini Butika berikan 5 contoh. Dari kata hak dikembangkan menjadi hak dan berhak. Kalimatnya, Tika memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalimat dari kata berhak, yaitu ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian, dari kata tanggung jawab dikembangkan menjadi tanggung jawab dan bertanggung jawab. Kalimat dari tanggung jawab, Sari melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Kemudian yang bertanggung jawabnya, Sari yang bertanggung jawab atas kebersihan di kelasnya. Nomor 3, persatuan dikembangkan menjadi kata persatuan. Kalimatnya, sebagai warga negara kita wajib menjaga persatuan. Dikembangkan menjadi mempersatukan. Kalimatnya, Gajah Mada bertekad mempersatukan Nusantara. Kemudian yang keempat, kata hargai. Dikembangkan menjadi kata hargai dan menghargai. Hargai kalimatnya, hargai pendapat orang lain. Menghargai kalimatnya, menghargai pendapat orang lain, salah satu wujud pengamalan Pancasila. Yang terakhir, beda. Dikembangkan menjadi tetap kata beda dan perbedaan. Kalimat beda yaitu manusia diciptakan dengan sifat yang beda. Sedangkan contoh dari kalimat perbedaan yaitu perbedaan sifat manusia harus kita hormati. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema 6, subtema 1 kita sudah selesai sehingga sekarang waktunya evaluasi di link yang sudah disediakan di deskripsi, tinggal diklik. Nah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berdoa selesai.
Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan maupun kebodohan yang datangnya dari Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.